itu bisa melaporkan tindakan-tindakan ilegal, misalnya korupsi ataupun yang tidak etis gitu. Tanpa rasa takut kalau ada tindakan balas dendam dari yang pihak terlapor itu sendiri. Kenapa? Karena di Capdekom tadi di 2024 itu sendiri sudah jelaskan bahwa eh, dokumen yang terlibat dalam WBS ini sendiri itu sifatnya rahasia. Jadi ya selain unit pengelola itu tidak ada yang bisa tahu identitas pelapornya itu sendiri. Ya di saat submit laporan juga pelapor bisa memilih untuk merahasiakan identitasnya masing-masing ya. Lalu tujuan WBS ini sendiri adalah untuk mendeteksi dan mencegah kegiatan ilegal atau tidak etis, misalnya korupsi, penipuan, pelecehan, ataupun pelanggaran lingkungan lainnya, yang dapat merugikan perusahaan atau masyarakat luas pada umumnya ya. Kalau bisa sih mungkin dihilangkan atau ya diminimalisir lah, hingga dampaknya itu sesuai dengan risiko yang mampu atau bersedia diterima oleh perusahaan itu sendiri. Mungkin istilahnya risk appetite ya kalau itu. Mungkin next slide. Di sini ada 7 fungsi WBS yang telah kita rangkum. Yang pertama adalah pendeteksian pelanggaran. Jadi diharapkan dengan adanya WBS ini itu membantu perusahaan untuk mendeteksi aktivitas ilegal atau tidak etis tadi yang telah disebutkan sebelumnya. Lalu yang kedua adalah untuk mencegah dan mengurangi risiko itu sendiri. Jadi dengan adanya WBS itu kan diharapkan banyak yang melaporkan secara lebih dini sehingga perusahaan itu tepat waktu untuk mencegah dan mengambil tindakan korektif eh, yang yang bisa kita mengurangi mengurangi yang bisa yang mengurangi yang bisa mengurangi risiko atas terjadinya kerugian finansial atau hukum maupun reputasi dari perusahaan itu sendiri. Ya. Kalau menurut saya sendiri secara pribadi sih ya risiko yang paling harus diwaspadai adalah terkait reputasi ya. Jadi kalau nih sebagai contoh, misalnya kita kan sebagai perusahaan jasa konstruksi dan mungkin submarine gitu ya. Kalau kita melakukan tender ke customer, tapi kita punya reputasi yang buruk, itu secara otomatis ya calon customer kita ya mungkin tidak akan percaya pada kita untuk melakukan customer itu sendiri. Jadi ya kita itu akan kesulitan untuk mengembangkan bisnis kita khususnya untuk ke pihak ketiga. Lalu bisa juga contoh kedua, mungkin rekan-rekan tahu ya kalau di Rollout Mifa ini masih menggunakan ada juga tuh pendanaan eksternal dari kreditor khususnya bank. Nah, kalau kita punya reputasi yang buruk, ya itu akan menyulitkan kita untuk mendapatkan apa namanya dana dari eksternal itu sendiri. Kalaupun dapat ya, pengetahuan saya sih bank itu akan mengenakan tingkat bunga yang lebih tinggi sebagai kompensasi atas kepercayaan mereka kepada kita gitu. Jadi kan risiko mereka lebih tinggi kepada kita kan. Lalu yang ketiga mendorong transparansi dan akuntabilitas. Nah, dengan adanya WBS ini kan pelapor itu diharapkan akan lebih aktif lagi tuh. Sehingga eh, apapun yang terjadi di perusahaan itu bisa transparan dan akuntabilitas tanpa ada rasa takut akan pembalasan itu. Lalu yang keempat terkait perlindungan whistleblower. Jadi seperti yang disebutkan tadi bahwa kalau di Capdekomnya itu sendiri menyatakan bahwa dokumen WBS ini adalah dokumen rahasia ya. Jadi itu melindungi pelapor dari tindakan pembalasan dari yang pihak terlapor, khususnya nanti terkait dengan adanya channel baru itu yang lebih independen. Lalu yang kelima adalah peningkatan kinerja organisasi. Nah, dengan banyaknya pelaporan yang lebih tepat, karena kan disyaratkan untuk pengaduan itu harus ada datanya ya yang lebih tepat. Jadi diharapkan perusahaan itu bisa apa namanya bisa mendesain sistem pengendalian internal yang lebih tepat atas permasalahan yang tengah terjadi di perusahaan ini.
dengan desain yang lebih tepat, maka kan operasional kita juga akan lebih efisien yang berujung dengan kinerja keuangan yang lebih baik lagi. Lalu yang keenam adalah meningkatkan kepercayaan dan reputasi itu sendiri di perusahaan. Nah, dengan adanya whistleblowing ini, jadi ya akan meningkatkan kepercayaan para stakeholder terhadap perusahaan kita ini. Ya contohnya tadi yang terkait customer akan lebih percaya pada kita sehingga proyek-proyek itu akan lebih mudah didapatkan bila reputasi kita baik dan dana juga akan lebih murah dan bisa lebih mudah kita dapatkan gitu kalau reputasi kita baik. Lalu yang terakhir adalah pemenuhan regulasi. Sesuai yang diinformasikan di awal kalau ada peraturan Kementerian BUMN di tahun 2003 yang mensyaratkan bahwa seluruh BUMN harus punya sistem WBS ini. Nah, dengan adanya WBS ini berarti kita sudah memenuhi regulasi-regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, khususnya dari Kementerian BUMN. Untuk bagian ini mungkin akan dilanjutkan dengan rekan saya, Diana. Terima kasih Mas Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi. Pagi. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah hadir hari ini. Mungkin saya izin melanjutkan apa yang memang sudah disampaikan oleh rekan saya Mas Rizky, bahwa ada beberapa jenis laporan pengaduan yang bisa kita adukan melalui WBS atau whistleblowing system ini. Tentu tidak semua hal harus kita laporkan ya Bapak Ibu dan teman-teman. Karena kalau semua hal dilaporkan pasti akan sulit untuk tim investigasi atau tim auditnya nanti untuk melakukan pemeriksaan. Adapun beberapa hal yang bisa kita laporkan itu jenisnya adalah mulai dari conflict of interest, kemudian yang kedua korupsi, gratifikasi dan penyuapan, yang ketiga itu adalah pelanggaran hukum, kebijakan maupun peraturan, kemudian yang keempat penipuan, kecurangan dan penggelapan, dan yang terakhir adalah permasalahan laporan keuangan dan independensi kantor akuntan publik. Nah, dari kelima ini saya akan jelaskan dulu satu persatu definisinya, baru kemudian kita akan kasih contoh kasus dan kita akan diskusi. Saya akan open discussion dengan Bapak Ibu dan teman-teman supaya diskusi atau sharing session hari ini bisa jadi dua arah. Dan kita bisa brainstorming bareng-bareng case apa sih yang pantas dan layak untuk masuk ke WBS dan mana yang tidak. Pertama, itu ada conflict of interest. Conflict of interest adalah kondisi di mana pejabat atau pemangku kepentingan memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Jadi dalam hal ini ketika ada benturan kepentingan atau conflict of interest, itu ada penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan yang tujuannya adalah menguntungkan diri sendiri atau pihak tertentu karena ada kepentingan lain yang mengutamakan daripada kepentingan organisasi. Itu kuncinya di situ. Kemudian korupsi, gratifikasi dan penyuapan teman-teman itu merupakan bentuk perilaku ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Nah, ini yang kedua ini paling sering pasti kita jumpai di sekitar kita. Kemudian yang ketiga ada pelanggaran hukum, kebijakan atau peraturan yang berlaku baik di internal maupun eksternal teman-teman. Misalkan ini adalah tindakan seseorang atau kelompok yang memang melanggar peraturan. Kemudian yang keempat, ada penipuan, kecurangan, dan penggelapan. Ini hampir sama dengan korupsi, gratifikasi, dan penyuapan, cuman yang ini bedanya adalah lebih kepada metode atau modus operandi yang dilakukan. Nanti kita akan bahas di contoh studi kasus. Hal ini dilakukan untuk menguntungkan suatu pihak secara tidak adil hingga dapat menimbulkan kerugian atau bahkan melanggar hukum. Dan yang terakhir, ini adalah permasalahan laporan keuangan dan independensi kantor akuntan publik yang mana kita tahu Bapak Ibu mungkin pernah terjadi di Telkom Group ataupun di luar, banyak sekali perusahaan yang memanipulasi laporan keuangannya sehingga laporan keuangan yang diterbitkan ternyata tidak merepresentasikan kondisi keuangan perusahaan sebenarnya.
Misalkan supaya bisa dapat pendanaan besar dari berbagai investor, profitnya ditinggi-tinggikan. Padahal sebenarnya perusahaan itu cash flow-nya sulit sekali. Itu banyak kejadian seperti itu. Atau mungkin ada perusahaan yang sebenarnya untung, tapi profitnya sengaja dikecil-kecilkan untuk menghindarkan pajak. Jadi banyak tujuan perusahaan atau oknum tertentu dalam melakukan manipulasi laporan keuangan. Kemudian berikutnya ya, Bapak Ibu dan teman-teman, kita akan masuk ke contoh kasus ya, satu persatu. Saya akan kasih contoh kasus yang lagi tren di luar, kemudian kita akan bahas di ruangan ini mana yang masuk WBS dan mana yang enggak. Contoh yang pertama dari conflict of interest. Mantan Menteri Pertanian, Bapak SYL, itu menitipkan penyanyi dangdut Nayunda Nabila sebagai tenaga kerja honorer di kementerian. Kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan, ternyata biduan ini Bapak Ibu teman-teman itu tidak memiliki background ataupun experience yang dibutuhkan untuk menjadi tenaga honorer. Tapi hebatnya biduan ini hanya masuk kerja itu selama 2 hari. Selebihnya tidak masuk lagi ke kantor. Dan mendapatkan fasilitas penghasilan atau gaji itu kurang lebih sebesar 45 juta dalam 1 tahun. Dan itu dibayarkan di muka, Bapak Ibu. Artinya apa? Bukan Bang Billy. Artinya apa? Artinya dalam hal ini ada kepentingan pribadi antara Bapak SYL dengan biduan ini yang akhirnya jadi merugikan perusahaan. Coba bayangin, kalau Kementan 45 juta mungkin bisa meng-hire tenaga kerja yang lebih punya kemampuan, punya kualitas, yang masih mau bekerja, tapi sedangkan biduan ini hanya masuk 2 hari itu dibayar 45 juta atau gaji honorernya selama 1 tahun penuh. Kemudian setelah itu biduannya langsung show-show ke kota lain. Nah, ini contoh kasus yang memang berada di luar. Kemudian kita diskusi ya Bapak Ibu teman-teman. Saya akan kasih contoh 2 case ya. Pertama, ini misal ya Bapak Ibu. Misal saya pengen banget nih Bapak Ibu jadi manajer ya. Tapi secara kemampuan saya nggak punya. Kemudian saya ikut tes fit and proper test atau tes kemampuan lainnya, saya dinyatakan tidak lulus atau tidak cakap untuk menjadi seorang manajer misalkan. Tapi saya punya faktor X. Faktor X saya punya kedekatan dengan pemangku jabatan atau pemangku kepentingan yang akhirnya membuat saya walaupun saya nggak cakap jadi manajer, tapi saya bisa jadi manajer. Kemudian setelah saya dipilih menjadi manajer, karena memang kualitas saya rendah, akhirnya terbukti kualitas pekerjaan saya buruk, saya tidak bisa menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya, kemudian attitude atau personality saya juga buruk. Misalkan karena saya merasa dengan gampang saya dipilih jadi manajer tanpa harus punya kemampuan, jadi saya bisa bersikap semena-mena sama semua orang. Misalkan kapan aja saya mau, kalau saya nggak suka sama orang, saya bisa ngedepak orang itu. Nah, itu contoh pertama. Kemudian yang kedua, misalkan suatu hari gitu ya, Telkom Infra butuh staf Bilko. Kemudian Bu Indra nanya ke saya, "Di, ada kandidat enggak?" Saya bilang, "Ada Bu." Kemudian kandidat itu dipanggil, diinterview, dan dinyatakan lulus. Nah, sekarang saya mau diskusi ya, bagi siapapun Bapak Ibu dan teman-teman, tadi ada contoh kasus yang pertama, sama contoh kasus yang kedua. Kalau kita melihat dari 2 kasus itu, mana yang dinyatakan sebagai bentuk pelanggaran dan pantas dilaporkan di WBS dan mana yang tidak, kemudian alasannya apa, dan evidence apa yang bisa kita laporkan kalau ternyata itu memang dinyatakan sebagai bentuk pelanggaran. Kita brainstorming ya Bapak Ibu dan teman-teman supaya pemahaman kita sama terhadap apa sih yang dinamakan pelanggaran atau conflict of interest dalam case ini. Monggo, ada yang mau memberikan pendapatnya? Teman-teman, Bapak Ibu.
Ini bukan soal salah atau benar ya Bapak Ibu, kita sama-sama belajar tentang mana yang dinyatakan pelanggaran dan mana yang tidak untuk kita tahu WBS itu digunakan seperti apa. Karena jangan sampai nanti masalah pribadi Bapak Ibu dimasukkan ke WBS seperti itu. Ada yang mau kasih opini, sharing? Oh, Mbak Revani. Oh ya, Mbak Revani silahkan maju ke depan. Kita sharing di depan bareng teman-teman. Ya, Halo Mbak Assalamualaikum. Rere. Ya, Gimana Mbak Rere? kalau menurut saya yang menjadi kasus atau yang bisa kita laporkan ke WBS itu yang case 1 sih, Mbak. Case 1. Iya. Yang Mbak Diana semena-mena. Iya, Mbak Oke. Diana. Untuk evidence atau buktinya mungkin kita bisa masukkan hasil evaluasi atau hasil seleksi yang beliau dinyatakan tidak sesuai gitu. Oh, hasil seleksi saya yang Iya. menyatakan bahwa saya nggak cukup jadi manajer ya, oke. Ya, terus kemudian dengan masukan atau testimoni dari rekan-rekan yang ada di bawahnya Mbak Diana gitu. Testimoni itu dituangkan dalam dokumen apa Mbak Rere? Apa tuh ya? Saya nggak tahu kalau misalnya di WBS. Oke. Saksi mungkin ya. Oh, saksi. Iya. Oke. Kalau yang kedua dilaporkan ke WBS nggak Mbak Rere? Kalau yang kedua sih kalau menurut saya nggak perlu dilaporkan ke WBS. Karena kalau menurut saya yang Mbak Diana usulkan itu kan rekomendasi wujudnya. Untuk rekomendasi itu juga dari pihak HC atau HR-nya sudah memeriksa background dan Betul. juga di interview kan secara sesuai dengan prosedur gitu dan dinyatakan lulus. Oleh karena itu menurut saya sudah sesuai dengan alur ya, jadi tidak perlu kalau misalnya memang sesuai gitu. Tidak perlu ya. Iya. Tapi staf yang saya masukin ke Bu Indra teman saya loh. Teman saya, itu gimana tuh? Salah nggak? Menurut saya nggak salah sih, karena Oh, nggak sebenarnya pasti di Bu Indranya juga menerima kandidat lain atau usulan-usulan lain. Mungkin pada saat itu lagi dibutuhkan darurat, terus dari Mbak Diana ada rekomendasi gitu kan. Jadi setelah sesuai kualifikasi dan diterima, menurut saya nggak salah sih. Jadi kasusnya yang pertama dilaporkan ke WBS, yang kedua tidak perlu ya? Iya. Karena mungkin setelah diinterview memang memenuhi persyaratan dan kompetensi yang diperlukan. Iya, betul. Tepuk tangan dulu dong buat Mbak Revani, teman-teman. Ya. Mbak Revani, terima kasih. Iya betul Bapak Ibu. Jadi dari 2 kasus contoh yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, untuk coklatnya masih banyak ya Bapak Ibu teman-teman. Dari 2 case tadi yang saya sampaikan ya Bapak Ibu, untuk case yang pertama itu memang masuk pelanggaran ya Bapak Ibu, karena pemilihan manajer dilakukan bukan berdasarkan kompetensinya, hanya berdasarkan faktor X yang sebenarnya tidak perlu dilakukan ya Bapak Ibu. Dan itu akan merugikan, kenapa? Karena kalau perusahaan meng-hire yang seperti itu, sayang uang perusahaan bisa membayar orang-orang yang mungkin lebih kompeten, lebih berkualitas, lebih bertanggung jawab, tapi harus terbuang hanya untuk yang seperti itu, dan itu harus kita minimalisir. Kemudian yang case kedua, saya kasih calon kandidat ke Bu Indra, ketika Bu Indra misalkan cari staf Bilko. Itu belum tentu salah Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau konteksnya Bu Indra panggil anak itu, kemudian diinterview, dites, sesuai kompetensinya, sesuai dengan persyaratan yang diajukan, maka itu menjadi hal yang tentu normal dan tidak ada pelanggaran. Kecuali kalau saya menitipkan tanda kutip ya Bu Indra ya, misalkan Bu gajinya gede ini Bu, anak ini, atau misalkan yang ini nggak usah dites, nah itu salah. Jadi tidak semua hal itu memang harus kita laporkan, kita harus lihat esensi atau konteksnya seperti apa Bapak Ibu. Dan dalam membuat laporan Bapak Ibu ke WBS itu harus sangat menjunjung tinggi objektivitas dan kejujuran. Jadi tidak boleh melaporkan seseorang hanya karena rasa tidak suka, rasa sentimen,
atau sekedar opini atau gosip belaka itu juga tidak boleh. Karena kenapa? Karena ketika kita memberikan informasi dengan suatu hal atau penilaian yang sangat subjektif, itu malah akan merugikan dan membahayakan kita. Khawatir itu akan menjadi senjata makan tuan bagi kita sendiri karena kita dianggap melakukan pencemaran nama baik. Jadi tetap harus objektif berdasarkan fakta dan evidensi yang ada. Yang tadi Mbak Revani bilang gitu ya, kalau misalkan ada bukti hasil evaluasi atau asesmen saya nggak lulus, tapi aktualnya saya lulus, itu bisa jadi evidence untuk melaporkan saya gitu ya. Atau misalkan ada foto, ada video yang membuktikan, memperlihatkan saya berperilaku tidak baik lah ya, atau tidak terpuji, silahkan dilaporkan. Jadi konteksnya seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kita masuk contoh yang kedua ya Bapak Ibu. Yang kedua itu adalah korupsi, gratifikasi, dan penyuapan. 6 orang didakwa melakukan tindak pidana korupsi pengadaan bahan bakar batu bara PLN. Kemudian para terdakwa bekerja sama untuk melakukan pengadaan batu bara yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan PLN. Tindakan tersebut memberikan keuntungan para terdakwa dengan total nilai 4,9 miliar rupiah. Berarti ini tentang pengadaan ya Bapak Ibu, dan memang Mas Aji halo. Pengadaan ini bagian yang paling cukup rawan di setiap perusahaan ya, bukan hanya di Telkom Infra saja kok Bapak Ibu. Nah sekarang saya mau kasih contoh seperti tadi gitu ya Bapak Ibu punten. Misalkan gini, misalkan di justifikasi ya, kita harus melakukan pengadaan, ini contoh, PV modul senilai 10 miliar untuk 10 unit dengan spesifikasi ABCDE. Ya, 10 miliar. Kemudian ternyata pada saat Mas Aji dan teman-teman melakukan pemilihan mitra, negosiasi sampai jadilah kontrak gitu ya teman-teman. Ternyata bisa dapat harga 8 miliar. Dengan spesifikasi yang sama ya, tidak berubah. Dan yang perusahaan bayarkan memang hanya 8 miliar sesuai dengan yang diperjanjikan di kontrak. Itu yang pertama. Jadi yang pertama itu adalah memang harganya berkurang dan Telkom Infra membayar lebih murah. Yang kedua, kita melakukan pengadaan. Pengadaan yang sama lah ya. Tapi case-nya dengan harga yang sama, 10 miliar untuk 10 unit ini, spesifikasinya lebih jelek. Spesifikasinya yang harusnya ABCDE mungkin cuma memenuhi ABC. Harganya sama tapi. Kemudian mitra dibayar 10 miliar sama Telkom Infra. Padahal spesifikasinya jelek, jadi sebenarnya harga yang kita bayarkan itu udah di markup. Nah, kemudian dari mitra mungkin ada semacam kayak kong kaling kong sama oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ya. Dari tempat kita misalkan. Kemudian keluarlah, bukan keluar sih, kemudian ada indikasi pada saat di pemeriksa gitu ya, PV modul yang kita beli ini ternyata nggak sesuai spek, padahal harganya mahal. Kemudian ada indikasi terdapat misalkan ketidakwajaran harga di dokumen pengadaannya. Ketidakwajaran harga itu mungkin bisa dilihat dari tidak adanya dokumen HPS atau harga perkiraan sendiri, atau misalkan harganya jauh di atas pasaran, dan itu mungkin tidak dilakukan review atau tidak dilakukan monitoring atas pengendalian harga itu. Nah, dari dua case itu teman-teman, ini kan sama-sama pengadaan ya. Nah, mana yang dikatakan sebagai pelanggaran dan mana yang tidak melanggar? Kemudian alasannya apa dan evidence apa yang bisa kita laporkan bahwa itu merupakan bentuk pelanggaran. Mungkin teman-teman ada yang mau memberikan insight atau opininya seperti Mbak Rere tadi? Yang teman-teman online mungkin? Belum ada?
Yang di ruangan mungkin Pak Akbar? Gimana Pak Akbar? Jadi gini, kalau yang pertama tadi itu kan Pak Bapak ada. dilihat nanti sama orang-orang nih. Nggak biasa di TV. Aku nggak biasa di TV ya gitu ya. Baru masuk TV ini. Gimana? Jadi iya Reporter. Pak. Menurut menurut Pak Akbar nih, tadi kan ada 2 contoh pengadaan ya Pak Yes. Akbar. Kalau yang pertama procurement berhasil dapat harga cuma 8 miliar. Spesifikasinya sama bagusnya. Dan perusahaan yang bayarin cuma 8 miliar. Kalau yang kedua, perusahaan bayar 10 miliar. Tapi spesifikasinya berkurang. Padahal dengan spesifikasi segitu mungkin kita bisa dapat harga lebih murah. Nah, kemudian pas di audit, diperiksa, ternyata barangnya nggak sesuai dengan spek yang dikontrak. Nah, menurut Pak Akbar nih, mana yang dikatakan pelanggaran? Sebelum aku memutuskan mana yang, tapi aku perlu sampaikan teorinya. Iya Pak, Bahwa di dalam pengadaan itu ada 2 hal yang dinilai. Yang pertama adalah harga, yang betul, kedua adalah kualitas. betul. Kualitas itu minimal sama dengan spesifikasi. Di atas spesifikasi boleh, tapi yang tidak boleh adalah di Di bawah spesifikasi. Nah, ketika 2 ini terpenuhi, itu baru pengadaan yang benar. Kalau salah satu tidak terpenuhi, berarti pengadaannya tidak benar. Betul. Nah, sehingga kalau kita, mungkin teman-teman juga sudah pasti tahu ya, pilihannya adalah pilihan kedua. Jadi, mungkin kalau ditanya semua pilihannya ada pilihan kedua. Kedua. Karena tidak memenuhi persyaratan 2 tadi. Mungkin yang kedua apalagi ya, tidak memenuhi persyaratan harga, karena spesifikasinya direndahin, terus di markup nilainya berarti 2, pelanggarannya 2. Jadi jangankan pelanggaran 1, misalnya harganya sama, ya, kualitasnya diturunin sedikit, itu sudah melanggar. Apalagi misalnya harganya sudah dimahalin, kualitasnya diturunin, jadi kita kena 2 kali. Jadi perusahaan ini rugi 2 kali. Jadi mungkin itu rekan-rekan ya. Jadi 1 aja, sedikit saja turun kualitasnya itu sudah pelanggaran. Spesifikasinya harus sama, karena 2 ini. Nah, pengadaan di Telkom itu ada rasio yang ditetapkan antara spesifikasi dan kualitas. Kadang-kadang kita memenuhi dulu kualitasnya. Harga soal kedua. Karena kenapa? Kalau misalnya kita bicara tentang pengadaan alat produksi yang akan dipakai selama tahun, ternyata kita kualitasnya jelek yang kita entah dari negara mana ya, entah berantah gitu, tiba-tiba hanya 5 tahun gitu tidak bisa dipakai lagi, kita rugi 15 tahun. 15 tahun dikali dengan berapa subscriber yang harus dilayani, itu luar biasa kerugian kita. Ya, jadi mungkin itu rekan-rekan jangan sampai terutama procurement aman ya. Terima kasih. Mungkin Terima kasih Pak Akbar, tepuk tangan dulu dong teman-teman buat Pak Akbar, luar biasa. Kemarin kita sudah info kemarin kita sudah membuat Bispro penyusunan HPS. Wih. Ya. Jadi kalau sudah tanya ada HPS yang sudah tidak sesuai prosedur, misalnya HPS-nya itu kerendahan dari harga atau ketinggian. Kalau ketinggian juga kita akan tidak dapatkan mitra gitu ya. Nah, tapi kalau kerendahan kita dapatkan mitra tapi kualitasnya yang bagus. Nah, mungkin itu yang perlu. HPS ini sangat penting di dalam proses pengadaan. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa. Tepuk tangan buat Pak Akbar. Luar biasa ya Pak Akbar. Oh iya boleh. Pak Hadi silakan maju Pak. Ini seru ya kalau ngomongin pengadaan seru ya. Teman-teman langsung melek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Apa yang disampaikan sama Pak Akbar itu saya sangat setuju sekali. Cuman begini ya Mbak, kadang-kadang waktu di HPL atau di kontrak itu kan udah dijelasin ya, barangnya A, harganya sekian. Betul. Oke. Si supplier mesti menyediakan barang sesuai dengan keinginannya kita dengan harga yang disepakatin. Betul. Cuman banyak konteks dan kejadian di sini adalah masalah durasi Mbak. Durasi waktu. Betul. Okay. Jadi ketika si supplier udah menyagupi harganya kita dan kita juga ada sepakat dengan barang yang mau kita terima, tapi di sini
selalu terjadi konteks adalah delivery-nya tidak sesuai dengan Waktu yang telah ditetapkan. ditentukan. Oke. Oke. Nah, hal itu menjadi masalah di kita karena kita kan pasti udah mendanai kontrak juga dengan customer lainnya ya. Betul. Misalkan kita ke Telkomsel, kita ke PLN berdasarkan kontrak yang udah disepakatin di awal ya. Jadi itu juga bisa terjadi proses negosiasi di luar kontrak. Jadi Pak, mohon maaf 3 bulan ini saya belum bisa sepakatin terhadap kontrak A yang akan saya kirim 3 bulan kemudian. Mohon bisa ada penyesuaian, mungkin di situ ada uang tips tambahan atau apa. Nah, itu yang perlu kita waspadai juga di situ. Betul. Jadi di sini konteksnya adalah bukan hanya kesepakatan mengenai barang dan jasa, tapi juga kesepakatan terhadap Delivery ya. delivery dan pricing. Betul. Mungkin Kalau itu aja. terima kasih Pak Hadi. Yuk, Kalau sama-sama. saya tangkap berarti yang Pak Hadi sampaikan itu dalam hal ini bukan pelanggaran ya, hanya keterlambatan delivery. Iya. Betul. Iya, betul. Kalau dalam hal ini Pak Hadi, terima kasih. Terima kasih. Jadi kalau saya setuju ya teman-teman, tidak semua hal itu harus dilaporkan ya. Kalau kayak contoh case yang tadi Pak Hadi sampaikan, itu memang adalah kendala operasional saja pada umumnya. Keterlambatan ya di lapangan itu kan pasti ada beberapa hal yang mungkin membuat tidak ideal, terlambat. Itu tidak perlu dilaporkan, itu bisa dibicarakan antara kita dengan end customer dan mitra. Nah, ini kita belum beranjak ke slide berikutnya ya teman-teman, karena bagian ini adalah bagian yang paling sering terjadi di kehidupan sehari-hari. Nah, kita sekarang masuk ke gratifikasi sama penyuapan nih teman-teman. Sekarang saya mau tanya ya teman-teman, kalau misalkan kita sering banget ya ketemu atau meeting sama customer nih teman-teman. Terus mungkin kita ngajak makan, entah itu pada saat project masih berlangsung atau misalkan project udah close gitu ya. Nah, dalam hal ini pasti ada beberapa hal yang bisa dinyatakan pelanggaran dan ada yang tidak. Jadi tidak bukan berarti yang dilakukan teman-teman misal ya bisnis gitu ya itu salah, tidak. Nah, saya pengen brainstorming nih teman-teman, mungkin Mbak Putri sama Mbak Ria gitu ya. Kalau boleh mencontohkan mana menurut versi Mbak Putri dan Mbak Ria gitu ya, mana kegiatan dengan customer yang dinyatakan sebagai bentuk pelanggaran dan mana yang tidak gitu ya. Buat teman-teman tahu bahwa memang tidak semua hal itu harus dinyatakan sebagai pelanggaran. Mungkin Mbak Ria, Mbak Putri ada yang mau sharing di depan? Supaya kita tidak berprasangka buruk ya, tidak salah paham gitu teman-teman. Mbak Putri, terima kasih. Silakan Mbak Putri. Terima kasih Bapak Ibu sebelumnya. Yang melanggar yang Yang tidak tidak ya. melanggar, betul Mbak Putri. Jadi sebenarnya kalau di Telkomsel sendiri kita tuh sebagai vendor juga sudah diberikan sosialisasi terkait SMAP dan whistleblowing dari Telkomsel ke semua vendor Telkomsel. Mana yang diperbolehkan, mana yang tidak diperbolehkan itu biasanya sudah di state oleh mereka. Salah satunya, contohnya misalnya, mereka kalau ada pernikahan atau kematian karyawan Telkomsel, itu kita boleh memberikan sesuatu ya, tapi nilainya dibatasi maksimum 1 juta itu di state sama mereka. Atau kalau mungkin yang tadi disebutkan Mbak Diana untuk makan siang dan lain-lain itu kalau tidak salah coba dibenerin ya Mbak kalau salah itu ada nilainya kalau nggak salah 200.000 per orang untuk makan siang per pax gitu, meeting dan sebagainya. Nah, kita mencoba ikut rules di situ ya Pak gitu. Misalnya kita ajak makan 5 orang ya batasnya adalah 1 juta misalnya gitu karena 5 orang kali 200.000 gitu. Nah, mungkin yang tidak diperbolehkan salah satunya adalah misalnya kita memberikan tadi ada eventnya, misalnya pernikahan atau ulang tahun atau apa, tapi kita memberikan barang yang nilainya di atas dari yang sudah ditetapkan, yaitu di atas 1 juta. Mungkin itu sih salah satu contohnya.
Betul. Tepuk tangan dulu buat Mbak Putri, teman-teman. Terima kasih Mbak Putri. Ya, jadi betul ya teman-teman bahwa tidak semua hal yang dilakukan teman-teman bisnis ke customernya itu bisa dikatakan sebagai pelanggaran. Ya, kita lihat konteksnya. Kalau misalkan konteksnya hanya sekedar makan siang karena memang membahas proses bisnisnya, kemudian potensi pipeline atau project gitu ya, itu hal yang biasa tentunya. Tapi kalau misalkan dari makan siang itu ada unsur faktor X gitu ya, tanda kutip, misalkan supaya dilancarkan proyeknya, supaya menang tender tanpa harus seleksi atau mengumpulkan dokumen yang ribet gitu ya. Nah itu akan menjadi salah. Jadi sebenarnya balik lagi ke niatnya dalam melaksanakan kegiatan itu dengan customer. Nah tadi kan Mbak Putri juga sempat singgung gitu ya bahwa maksimal itu 200.000 per orang gitu ya. Memang kalau kita lihat ke Undang-Undang KPK sama Kementerian Keuangan teman-teman, pemberian per orang itu maksimal memang di sekitar 200 sampai 300.000 maksimal per sekali pemberian, baik itu makan siang, hadiah atau apapun gitu ya. Dan dalam 1 tahun kalau diakumulasi itu 1 juta. Jadi misalkan nih Pak Akbar mau ngasih bingkisan THR ya buat saya gitu. Kalau misalkan nilainya lebih dari 300.000, misalnya 750 deh. Tapi dalam 1 tahun itu memang hanya satu itu aja yang Pak Akbar kasih, nggak ada lagi. Dan niatnya Pak Akbar ya memang hanya sebatas menjaga silaturahmi, menghargai saya misalkan sebagai peer-nya, itu tidak bisa dikatakan sebagai pelanggaran Bapak Ibu. Walaupun mungkin per sekali itu lebih dari 300.000 gitu ya. Karena kadang kita tidak bisa berpatokan, walaupun ada undang-undangnya, tapi kita juga harus lihat konteksnya gitu ya. Secara objektif, secara bijaksana, kita nggak boleh langsung berprasangka, oh ini pasti mau ngapain nih ngasih-ngasih kayak gini, belum tentu. Siapa tahu emang ada kemurahan hati dari orang yang memberikan atau menjaga, apalagi kalau kita dengan customer gitu ya, kita harus menjaga relasi baik lah selama masih dalam koridor yang tepat gitu ya Bapak Ibu, dan memang niatnya baik untuk meningkatkan proses bisnis kita supaya lebih maju lagi gitu ya, tanpa harus melanggar ketentuan norma-norma atau apapun gitu Bapak Ibu. Nah mungkin terkait kasus korupsi, gratifikasi dan penyuapan, mungkin Bapak Ibu atau teman-teman ada yang mau sharing lagi terkait hal ini, terkait apa yang pernah dilihat, kemudian apakah itu masuk pelanggaran atau tidak. Terkait ini ya Bapak Ibu, korupsi, gratifikasi, dan penyuapan. Bang Billy? Gak apa-apa. Ayo maju Bang. Iya, gini Mbak Diana, sebenarnya mau nanya sih, ini Iya. apakah masuk SMAP atau enggak gitu. Kayak kemarin kepikiran, kalau misalnya ya ada entah itu vendor, entah itu yang berkepentingan lain gitu, misalnya ngasih tadi kan 1 juta Per tahun. per tahun ya. Kalau misalnya ada yang nikah ngasih Diakumulasi. setahun. Oh ya, maksimal sejuta kalau nikah. Nah, misalnya kita nih datang ke customer, misalnya ada customer nikah, terus kita ngebagi, udah gitu kita bagi nih, ada Mbak Putri, ada Anjar, ada siapa segala macam gitu, juta juta gitu. Nah, ujung-ujungnya kan jadi gede gitu kan. Nah, itu maksudnya segala sesuatu kan bisa ditrikikan gitu ya. Satu itu seperti apa poinnya. Terus yang kedua, kalau misalnya nih ada yang ngasih ke kita, misalnya tadi kan kalau misalnya makan 200 aja gitu. Nah kalau recurring gitu, makan terus gitu, ayo sama gua gitu kan. Nah itu gimana? Nah terus ya sama mungkin yang kayak misalnya, kalau misalnya dia datang bawanya tuh, nih PS buat dipakai rame-rame. Nah itu kan jatuhnya bukan ke personal gitu ya, tapi dipakai rame-rame. Nah itu poin-poin abu-abu seperti itu
seperti apa. Nah, apakah masuk SMAPK atau tidak gitu sih. Terima kasih Bang Billy. Tepuk tangan dong buat Bang Billy, Bapak Ibu. Aduh, gula lagi buat Diana deh. Silakan dikasih ke yang lain. Oh, gitu dua buat yang lain. Ya, terima kasih. Baik Bang Billy, terima kasih gitu ya atas pertanyaan, atas insight yang telah diberikan ya. Bahwa gimana kalau misalkan pas acara pernikahan tadi ya, misalkan dari teman-teman bisnis, Mbak Putri ngasih 1 juta, Mbak Ria ngasih 1 juta, dan kalau diakumulasi semua 5 juta. Nah, yang dimaksud 1 juta per tahun itu Bang, itu dari orang yang sama ke orang yang sama lagi. Jadi misalkan dari dari Mbak Putri ke Diana. Selama setahun pemberiannya maksimal 1 juta. Tapi kalau Mbak Ria ngasih lagi itu beda hal karena itu beda individu. Jadi itu tidak kena pelanggaran kalau konteksnya itu. Terus Bang Billy nanya nih misalkan gimana kalau makannya sering gitu berulang-ulang. Kan nggak mungkin tuh cuma 200.000 aja. Nah tapi kita lihat lagi konteksnya Bang. Kalau memang makan siangnya itu hanya sebatas ya obrolan operasional atau bisnis kita seperti apa, kemudian untuk supaya kita mau mengklarifikasi sesuatu kan biasanya kalau kita ngobrol sambil ngopi lebih nyaman gitu ya daripada WA-an atau online Zoom, itu sebenarnya nggak masalah. Jadi balik lagi, 1 juta itu nggak melulu harus exactly pas 1 juta, lebih pun sebenarnya nggak masalah. Asal masih masuk akal dan memang penggunaannya bukan untuk hal-hal tanda kutip gitu ya. Kalau misalkan si customernya minta aneh-aneh ya, misal saya nggak mau ya ngeluarin PO kalau kalian nggak beliin saya iPhone terbaru misalkan. Nah kalau itu harus dilaporkan. Kenapa? Karena berarti kan dia menyalahgunakan wewenang untuk bisa mendapatkan kemewahan atau keuntungan gitu ya. Padahal itu kan sudah menjadi tugas dan tanggung jawab dia untuk menerbitkan purchase order gitu ya ketika sudah ada perjanjian. Jadi balik lagi Bang, lihat konteksnya, nggak melulu soal nilai tapi niatnya, objektifnya seperti apa. Kurang lebih seperti itu Bang Billy. Nah mungkin itu Bapak Ibu tentang korupsi, gratifikasi, dan penyuapan ya. Mungkin saya satu lagi ya minta pendapat atau insight dari teman-teman, dari Pak Hendra mungkin. Mau memberikan insight ke depan? Oh ada case, oke. Jadi gini, case ini kan kalau kita bicara gratifikasi, sebenarnya kan ujungnya kita harus mengkuantifikasi uangnya ya Mbak Diana. Nah, bagaimana kalau gratifikasi tidak terkuantifikasi uangnya? Belum bisa ada patokan nilainya. Misalnya gini, Pak Didik customer saya, aku mau sesuatu, nah, misalnya, tapi kita nggak tahu nilai uangnya gitu loh. Ke siapa kita bertanya? Nggak, kadang case-nya bukan ke procurement. Nah, Pak Didik customernya Pak Hendra, iya, terus Pak Didik minta sesuatu nggak dalam bentuk uang. dalam bentuk barang, oke. Dalam bentuk barang, tapi sebenarnya kita nggak terkuantifikasi. Tapi kan secara harga di pasaran ada Pak Hendra. Ada yang enggak. Masa sih nggak? Iya, Masa ini sih? ada case seperti ini. Jadi ini Contohnya apa yang nggak ada di memang pasaran? agak susah menjelaskan, saya jelaskan. Nah, terus yang kedua, ya karena gini, case-nya gini. Jadi contoh case-nya gini, misalnya saya dan Pak Didi customer saya. Betul, Nah, kalau saya ngasih sebenarnya kan ada batasannya. betul. Bagaimana kalau dia itu melibatkan pihak lain yang tidak ada keterikatan dengan Pak Didi dan pihak lain itu yang mengasih ke Pak Didi. Oh oke, tapi kan niatnya tetap sama untuk melancarkan proyek itu kan? Iya. Iya kalau Iya, itu ke tetap. pihak ketiga ya. Nah, Betul. seperti itu gimana ya case-nya? Nah kalau seperti itu Pak Hendra, berarti kan tetap objektifnya niatnya adalah supaya Pak Didik ngegolin proyek buat Pak Hendra dan teman ya dan pihak ketiga itulah ya. Artinya jadi tidak baik intensi atau niat yang ngasih barang ke Pak Didiknya gitu. Dan itu sebenarnya
udah termasuk penyuapan karena berarti Pak Hendra memberikan sesuatu ke Pak Didik lewat pihak ketiga untuk mengharapkan imbalan atau sesuatu. Nah itu yang nggak boleh. Maksudnya kan gini kan kita pihak ketiga sebenarnya kita dengan pihak ketiga belum ada keterikatan, tapi karena kita mau menggolkan ini, lu kasih sesuatu ke dia, nanti aku tukar guling, nanti aku kasih PO ke Sama aja Pak Hendra. Sama, cuman ini skemanya cuman beda tangan aja ya. Beda tangan. Oke. Iya, tapi kan Tapi kan itu ternyata susah juga mendeteksinya. ya, tapi kan kalau di dalam pemeriksaan kan memang harus melihatnya menyeluruh nih Pak Hendra. Tapi tetap niatnya udah mengharapkan sesuatu atas Iya. pemberian ke Pak Didik. Berarti itu pelanggaran Pak Nah, Hendra. kembali lagi tadi yang pertanyaan tadi yang masalah gratifikasi yang kita belum terkuantifikasi nilainya itu kalau misalnya teman-teman nih satu-satu ke siapa yang bisa diskusi ya. Wah ini kita belum tahu nih nilainya. Oke. Nah, iya Bu. Tapi kan maksudnya kan kita perlu juga ini ya semacam advisory ya Bu ya. Cuma memang saya susah menjelaskannya di sini nanti saya karena agak sensitif nih. Terima kasih Pak Hendra. Pak Hendra punten. Makasih Pak Hendra. Iya, jadi Pak Hendra memang di PD kita ya Pak ya yang anti penyuapan itu kalau nggak salah ada yang membahas mengenai UPG ya Pak, unit pengendalian gratifikasi. Tapi mungkin ya detailnya seperti apa nanti kita bahas di sesi lain lah ya Pak Hendra ya. Betul. Oke. Baik Pak Hendra. Nanti ada sesi, kan nanti kita memang mau ISO juga ya SMAP ya Pak Akbar ya. Nanti di sesi itu kita akan lebih dalam lagi membahas tentang unit pengendalian gratifikasi, terus jenis-jenis gratifikasi penyuapan dan lain-lain ya Pak Hendra ya. Nanti yang jelas kalau case-nya yang tadi dicontohkan Pak Hendra memang itu masuknya pelanggaran karena apa yang Pak Hendra berikan walaupun itu lewat pihak ketiga tetap mengharapkan imbalan atau sesuatu dan itu yang nggak boleh. Oke, baik teman-teman, kita masuk ke contoh kasus berikutnya ya teman-teman. Yang ketiga adalah pelanggaran hukum dan kebijakan atau peraturan. Jadi PT Gunbuster Nickel Industry melakukan sejumlah pelanggaran aturan ketenagakerjaan dimulai dari tidak adanya peraturan perusahaan, memberlakukan status kontrak bagi pekerjaan yang bersifat tetap, pemotongan upah, pelanggar aturan tentang keselamatan, kesehatan kerja atau K3, serta PHK sepihak. Jadi ini berarti adalah ada peraturan internal maupun eksternal yang dilanggar gitu ya. Dan ini perlu diadukan melalui WBS. Nah mungkin dari teman-teman di ruangan ini ada yang mau sharing tentang contoh pelanggaran hukum, kebijakan, atau peraturan yang pernah teman-teman rasakan? Tapi mungkin teman-teman merasa ada yang tidak sesuai dengan peraturan, tapi itu tetap dijalankan. Ada yang mau kasih? Oh, Pak Wandi, silahkan Pak Wandi. Terima kasih Pak Wandi. Makasih Kak Diana. Jadi ini relevan ya dengan yang kemarin ada penugasan dari VPPMO kita ya terkait dengan HSE ya. Jadi ini kan terkait dengan hubungan antara pemberi kerja dengan mitra gitu ya. Nah memang selama ini keselamatan pekerja di mitra itu kan kita biasa banyak mitra ya, ada mitra Enom dan lain sebagainya. Nah itu biasa dibebankan kepada mitra itu sendiri, misalnya dia kecelakaan, jatuh dari tempat ketinggian dan lain sebagainya. Nah dari sisi PMO sendiri kemarin kita mencoba atas arahan dari VP kami itu membuat semacam safety briefing ya, dibantu juga oleh Mas Zaki dan teman-teman. Nah itu kita berinisiasi dulu untuk membuat itu yang mana nanti mungkin akan diatur lebih detail lagi di dalam peraturan perusahaan seperti, dan ini sangat penting. Beberapa kejadian itu bisa sampai ke ranah hukum gitu ya. Kenapa kok
kejadian ini Telkom Infra tidak bertanggung jawab. Mungkin itu sebagai sharing dan apa yang kita kerjakan. Makasih. Oke, terima kasih Pak Wandi. Jadi intinya memang ditanggung oleh mitra gitu ya Pak ya? Oke. Kalau untuk hal itu memang harus dikaji lagi ya Pak Wandi, berarti scope yang ada di kontrak mitra seperti apa, terus yang ada di kontrak kita dengan itu customer seperti apa gitu ya, karena takutnya nanti mungkin memang dinyatakan kewajiban mitra seperti itu mungkin, tapi kan bukan berarti Telkom Infra tidak ya lepas tangan. Itu kalau itu memang harus kita pelajari dulu pasal yang berlaku di kontrak ya. Tapi setuju, oh ya lupa maaf Pak Wandi. Terima kasih Pak Wandi. Jadi memang kalau ternyata dari kontrak kita gitu ya dengan mitra ternyata kita terbukti kita yang lalai, kita yang tidak bertanggung jawab, maka itu salah. Tapi kalau ternyata memang kita kan sudah membayar ke mitra ya, kemudian mitra berkewajiban untuk melaksanakan HSE tadi gitu ya, maka itu menjadi tidak salah karena kan skopnya sudah tercakup di kontrak mitra dan kita juga melakukan pembayaran ke mitra. Jadi memang harus hati-hati kalau ada case seperti itu, kita lihat pasal apa yang berlaku atau yang bunyi di kontraknya. Oke teman-teman, kita masuk ke case berikutnya. Yang ini adalah tentang penipuan, kecurangan, dan penggelapan ya teman-teman. Jadi contohnya seseorang bernama FMI ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pemalsuan dokumen perizinan surat Dirjen Minerba nomor sekian yang menyebabkan perusahaan PT Arta Bumi Mining tidak bisa melakukan aktivitas pertambangan selama 10 tahun. Jadi untuk bisa mereka punya aktivitas kegiatan bisnisnya kan mereka harus punya perizinan ya, dan itu ternyata dipalsukan dan malah membuat si perusahaannya nggak bisa melakukan bisnis pertambangan selama 10 tahun. Nah ini kejadian teman-teman, contoh gitu ya di Telkom Infra, baru saya temukan juga di teman-teman finance. Mitra itu kan diwajibkan menyerahkan jaminan pelaksanaan ya teman-teman ya, untuk bisa melaksanakan pekerjaan dan mendapatkan pembayaran dari kita. Pada saat dicek ke dokumen jampel atau jaminan pelaksanaannya, ternyata itu adalah palsu jaminan pelaksanaannya. Nah, dan pada saat dikonfirmasi ke mitra, mitra memang sengaja melakukan itu dengan alasan ya karena mungkin nggak ada provider asuransi yang mau karena mungkin kepepet, sedangkan mereka butuh uang. Tapi apapun itu alasannya, dalam hal ini itu tetap masuk ke dalam kategori kecurangan ya, karena dia memalsukan dokumen gitu ya. Kemudian ada juga case kontrak kita dengan mitra itu udah habis jangka waktu pekerjaannya. Nah, kemudian biasanya untuk bisa mitra dapat pembayaran dari kita itu harus dibuatkan amandemen dulu atau side letter. Nah, memang ada mitra submit side letter, teman-teman, tapi ternyata pas kita cek side letter itu tanda tangan palsu. Jadi tanda tangan itu adalah tanda tangannya direktur keuangan kita dari dokumen lain yang cuma ditempel sama mitra. Dan kemudian pas dikonfirmasi ke mitranya, mereka cuma jawab, oh iya maaf Mbak, kami nggak gitu lagi. Nah, mungkin itu juga jadi pelajaran ya buat teman-teman tetap harus hati-hati dalam hal sekecil apapun. Walaupun mungkin hanya surat apa gitu ya yang sifatnya administrasi, tapi tetap tidak boleh hanya langsung mengcopy tanda tangan tanpa persetujuan orangnya. Jadi memang kalau memang butuh tanda tangan ke direktur atau ke atasan silahkan diajukan saja gitu, walaupun itu membutuhkan waktu lama. Nah, dalam hal ini yang dilakukan si mitra ini itu adalah salah satu bentuk pelanggaran karena sudah berani memalsukan dokumen dan itu kalau kita usut itu sudah masuk tindakan kriminal teman-teman. Nah, jadi mungkin sepele hanya masalah tanda tangan, tapi itu berdampak sangat fatal. Kalau seandainya Telkom Infra melakukan pembayaran, kemudian besok-besok diperiksa sama BPK ataupun pemeriksa luar lainnya, yang akan bertanggung jawab dan akan kena jadi temuan itu pasti teman-teman finance. Kenapa? Karena dianggap tidak melakukan kontrol dan monitoring terhadap pembayaran yang diberikan. Padahal sebenarnya mungkin teman-teman finance juga nggak tahu atau mungkin kadang ke skip gitu ya, yang memalsukan orang lain.
Nah, itu harus menjadi perhatian kita juga gitu ya teman-teman, bahwa sekencang apapun deadline kita, sesibuk apapun, lebih baik lama tapi kita comply daripada kita cepat itu baik. Tapi kalau cepat melanggar peraturan juga jangan ya teman-teman. Kita boleh punya rasa persaudaraan sama mitra silahkan. Tapi harus tetap profesional, tetap harus comply, dan kita harus sayang sama Telkom Infranya, bukan sayang sama mitranya. Dan itu yang kadang mungkin Telkom Infra, beberapa karyawan Telkom Infra masih kurang aware terhadap hal itu ya teman-teman. Kemudian terakhir nih teman-teman, adalah permasalahan tentang laporan keuangan. Terima kasih Bu Indra, dan independensi kantor angkutan publik gitu ya. Jadi memang contohnya Harisan Internasional mengakui pendapatan di awal dan tidak menyajikan perjanjian jual beli dalam laporan keuangan sehingga dikenakan denda sebesar 5 miliar. Nah, teman-teman, ini memang pernah terjadi juga di Telkom Infra gitu ya, bahwa tapi tidak serupa lah. Yang mana laporan keuangan kita itu ternyata tidak mencerminkan kondisi keuangan kita yang sebenarnya. Itu terjadi di tahun 2017 sampai 2018. Nah, pada pertama kali saya masuk Kominfra 2019, penugasan audit pertama saya itu harus membongkar lagi, nge-review lagi laporan keuangan 2017-2018 atas pencatatan pendapatan dan biaya yang saat itu tidak sesuai. Nah, kemudian akhirnya kita mengeluarkan reissuance atau penerbitan kembali laporan keuangan yang tadinya profit sekitar berapa ratus Pak Didik ya, kemudian langsung berubah jadi minus 1,3 triliun. Bayangin dari ratusan miliar setelah dibedah, diteliti lagi jadi minus 1,3. Jadi bayangkan betapa parahnya pencatatan keuangan saat itu ya, tidak dilakukan kontrol. Mungkin karena ada tekanan atau pihak tertentu yang memang punya kepentingan untuk meraih atau mentargetkan sesuatu, tapi jadi membahayakan satu Telkom Infra. Dan yang kasihan adalah mungkin teman-teman yang tadinya tidak tahu menahu soal ini, tiba-tiba jadi harus kecipratan terkait masalah ini gitu loh. Dan itu jadi gak fair. Nah, itulah kenapa pentingnya teman-teman di operation juga gitu ya, kalau misalkan mau memBAST-kan pendapatan atau proyek yang sudah selesai, maka silahkanlah BAST-kan sesuai dengan progres aktualnya. Nilainya tidak ada yang dikurang-kurangi atau dilebihkan dan semua ada supporting dokumen yang memadai. Kenapa? Karena apa yang kita BAST-kan harus bisa kita tanggung jawabkan. Mungkin teman-teman juga pernah mendengar lah beberapa case kita ada BAST ganda gitu ya dalam suatu proyek. Ada BAST yang dipakai untuk mengakui pendapatan, tapi nanti untuk melakukan penagihan beda lagi. Dan itu harus hati-hati teman-teman, karena apa yang kita buat di dalam suatu dokumen itu harus bisa kita pertanggungjawabkan aktualnya. Dan itu harus mencerminkan progres aktual kita bahwa kita memang sudah memenuhi kewajiban teman-teman. Nah seperti itu. Ini yang terakhir ya Mas Nanos? Oh apa masih ada? Oke baik. Nah ini teman-teman media pelaporan kita. Kalau teman-teman mau membuat pengaduan ya, ada di website, ada melalui panggilan telepon, kemudian melalui email, melalui surat dan juga melalui WhatsApp Messenger. Untuk melalui website kita ada dua teman-teman. Untuk website Telkom Infra sendiri. Kemudian website Telkom yang memang dikelola oleh Deloitte sebagai pihak ketiga yang khusus menangani pengaduan. Kemudian untuk telepon bisa ke nomor yang terlampir kalau memang dibutuhkan ya pengaduan melalui telepon atau terdesak. Kemudian melalui email silahkan ke whistleblower@telkominfra.co.id. Kemudian kalau melalui surat itu bisa ditujukan ke VP Internal Audit. Kemudian kalau ke WhatsApp Messenger juga bisa ke nomor yang terlampir. Tapi teman-teman sekali lagi saya tekankan, tidak semua hal itu bisa dikategorikan sebagai pelanggaran atau proper untuk diadukan. Jadi harus benar-benar melihat secara objektif, secara bijaksana, ada buktinya. Jadi jangan hanya karena emosional sesaat atau sesuatu yang subjektif lah hanya karena tidak suka atau apa. Mungkin itu ya teman-teman. Kemudian berikutnya,
Nah ini websitenya Telkom, teman-teman yang memang bekerja sama dengan Deloitte sebagai pihak ketiga untuk mengakomodir segala macam bentuk pengaduan ke Telkom Group. Jadi nggak cuma Telkom ya, anak-anak perusahaannya pun juga boleh mengajukan pengaduan di websitenya Telkom. Asalkan memang kita harus jelas memberikan informasi yang lengkap, ada bukti atau dokumentasinya, dan memang case-nya itu layak untuk diadukan ya, untuk diurus di WBS ini. Dan ada beberapa pilihan teman-teman, ada pengungkapan penuh, ada anonim sebagian, kemudian ada anonim sepenuhnya gitu ya teman-teman. Kalau pengungkapan penuh, itu teman-teman berarti perlu memberikan kontak dan informasi personal teman-teman di web ini. Tapi mungkin teman-teman nanya, loh kalau misalkan pengungkapan penuh berarti bahaya dong, besok-besok aku bisa ketahuan. Nah sebenarnya enggak juga teman-teman, itu udah secure ya, karena memang menggunakan pihak ketiga ini bertujuan hanya kalau misalkan ada yang perlu diklarifikasi atau dikonfirmasi, mungkin nanti dari komite investigasi atau dari pihak Deloitte akan menghubungi teman-teman untuk bertanya kronologi kejadiannya, perkaranya seperti apa. Kemudian ada anonim sebagian, dan juga kalau teman-teman merasa tidak nyaman gitu ya atau takut, bisa anonim sepenuhnya. Jadi ini mengakomodir teman-teman untuk bisa melakukan pengaduan atas tindakan yang mungkin tidak terpuji, atas pelanggaran atau apapun gitu ya, dengan aman, tanpa teman-teman harus khawatir ada perilaku yang tidak baik gitu ya sebagai respon teman-teman yang diadukan. Nah mungkin itu saja teman-teman, nggak ada lagi ya Mas Nanas ya? Oh sorry, conclusion ya. Jadi intinya teman-teman WBS ini kita memiliki peran sangat penting untuk memastikan kepatuhan compliance dalam organisasi. Jadi membantu mendeteksi dan mencegah pelanggaran hukum, peraturan, kebijakan internal, dan menjaga integritas reputasi organisasi. Peran utamanya supaya kita mendeteksi kalau ada kecurangan lebih dini ya teman-teman. Jadi jangan sampai kejadian yang dulu Telkom Infra minus 1,3 T kita baru tahu di tahun 2019. Kemudian untuk mendorong budaya kepatuhan supaya kita lebih comply, lebih berhati-hati lagi dalam menjalankan kegiatan, terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, terus melindungi teman-teman juga dari pembalasan ya, kalau misalkan ternyata orang yang diadukan itu nggak terima sama teman-teman. Kemudian peningkatan kinerja organisasi dan juga pengembangan kebijakan dan prosedur kita teman-teman, karena berarti ketika ada kontrol yang lemah, ini menjadi sarana buat kita ya Pak Akbar ya, untuk melihat sebenarnya kekurangannya ini bisa diakomodir di kebijakan kita seperti apa. Nah intinya sih itu teman-teman, jadi WBS ini membantu kita untuk bisa melakukan pengaduan atas pelanggaran atau tindakan tidak terpuji lainnya, dan mendorong kita untuk bukan hanya mendeteksi pelanggaran lebih dini, tapi menjadikan perusahaan kita itu lebih comply, taat pada peraturan yang berlaku baik secara internal ataupun regulasi ya, yang pasti menjadikan perusahaan kita lebih bersih dari KKN ya, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah mungkin itu saja teman-teman pemaparan sosialisasi whistleblowing system dari IA. Dan untuk berikutnya mungkin kita sesi tanya jawab sekitar 10-15 menit ya teman-teman, kalau memang ada yang ingin ditanyakan tentang program WBS ini, baik yang hadir secara offline maupun online. Mungkin kami persilakan teman-teman yang online dan yang hadir secara offline, jika ingin bertanya 3 pertanyaan terbaik, nanti akan mendapatkan apresiasi ya dari panitia. Dipersilahkan mungkin, atau mungkin buat teman-teman online yang malu gitu ya untuk speak up langsung, silahkan memberikan pertanyaan di kolom chat juga boleh. Pak. Oh ya halo. Mbak Diana, Arsa. Halo dengan. Halo, Arsa, Halo. Arsa. Oh ya, iya Pak Arsa, halo. Halo. Terdengar? Terdengar Pak. Oke. Baik, terima kasih atas
Mungkin satu yang saya akan tanyakan terkait whistleblower sistem ini. Jadi tadi Mbak Diana terkait ada pelaporan, ternyata ada unsur subjektif ya. Artinya ada seseorang yang melaporkan katakanlah ke saya gitu. Dengan Oke. secara subjektif, karena mungkin dia ada satu hal yang mungkin dendam atau seperti apa ketidaksukaan. Itu nanti dari sistem itu apakah ada pembelaan untuk orang yang dilaporkan atau seperti apa? Karena kan ya tidak adil juga ya gitu ya, hanya sepihak gitu, tidak dua pihak seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Harsak. Baik, Pak Harsak tidak perlu khawatir gitu ya, karena memang dalam kita melaporkan pengaduan itu pasti ada tim yang menyeleksi laporan. Jadi enggak semua case yang diadukan itu langsung diperiksa gitu ya, karena memang kita lihat dulu apakah case-nya sesignifikan itu, apakah sudah secara objektif dilaporkan memang seperti itu dan buktinya komplit. Kalau misalkan hanya dari tim pemeriksa gitu ya atau yang menyeleksi laporan itu kan pasti mereka sudah profesional ya Pak Harsak dan teman-teman. Mereka bisa menilai mana yang memang benar-benar bisa dinyatakan sebagai pelanggaran, mana yang hanya aduan emosional atau subjektif gitu ya. Jadi kalau memang dirasa tidak cukup kuat, tidak cukup buktinya, tidak berdasar, maka itu tidak nanti akan diberitahukan ke yang pelapor itu bahwa itu tidak akan ditindaklanjuti pemeriksaannya. Jadi tanpa harus misalkan ada pembelaan atau apa, sebenarnya nanti itu akan gugur dengan sendirinya Pak Harsak. Jadi memang ada seleksinya, ada filternya. Jadi tidak langsung semua yang diadukan itu diproses. Mungkin seperti itu Pak Harsak. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Pak Hendra silahkan. Iya, betul. Semacam PD atau apa terkait dengan perlindungan saksi. Iya. Ada nggak ya? Sudah ada nggak ya? Iya, terima kasih Pak Hendra. Untuk terkait PD kita sudah ada ya Pak Niam ya. Kita ada PD anti yang di whistleblowing sistemnya, anti penyuapan, anti tindakan pelanggaran di PD itu. Jadi memang di PD itu mungkin kita tinggal realisasikan via nota dinas kali ya Pak ya. Di PD itu menjelaskan pelanggaran apa aja yang memang dilaporkan, kemudian metode untuk melaporkannya seperti apa. Dan itu ada Pak Hendra. Termasuk nanti perlindungannya ya. Perlindungannya ya Ketika termasuk. orang yang meres, karena kan gini, seringkali ya di suatu korporasi ya pengalaman itu orang ada ketakutan ketika dia meres kan itu kan akan diproses ya. Betul. Di proses selanjutnya ya mungkin sampai ke hukum pasti kan dia akan dipanggil nantinya. Betul. Nah itu ada nggak underlying-nya? Betul. Untuk hal tersebut Pak Hendra itu underlying-nya sudah ada di PD WBS kita Pak Hendra. Jadi memang siapapun yang memberikan pengaduan selama memang pengaduannya itu betul ya, dan ada bukti atau evidence yang kuat secara objektif, maka kami jamin bahwa yang mengadukan itu akan tetap secure. Artinya tidak perlu khawatir akan misalkan datanya mencuat ke publik gitu ya. Kalau ternyata dia yang mengadukan atau misalkan beresiko nanti dia kenapa-napa dibalas sama yang diadukan. Itu sudah kita jaminkan Pak Hendra. Ada ya termasuk Ada. nanti mekanisme bagaimana melindungi dia. Ada Pak Hendra. Ada ya dalam intunya. Karena itu juga penting ya karena kalau teman-teman itu memang sudah tahu ya informasi seperti itu mungkin orang akan lebih firm. Betul, ada Pak Hendra. Jadi memang kita tidak perlu khawatir gitu ya. Apalagi kalau kita reportnya yang tadi saya bilang ke website Telkom, itu kan dikelola sama Deloitte ya sebagai pihak ketiga, itu bahkan lebih aman dan lebih netral lagi Pak Hendra. Jadi memang kita menjamin bahwa siapapun yang mengadukan itu akan kita jaga sekali kerahasiaannya. Seperti itu Pak Hendra. Terima kasih. Terima kasih Pak Hendra. Dari Pak Niam mungkin ada yang mau menambahkan Pak? Satu lagu ya. Ya, sebagai penutup gitu ya. Benar yang disampaikan oleh Kak Diana tadi, bahwa sudah ada di Perdekom
tentang WBS ini, mekanismenya seperti apa, pelaporan seperti apa, termasuk perlindungan saksinya, itu juga sudah dijelaskan. Nanti mungkin benar disampaikan, belum kita sosialisasikan ya. Mungkin nanti kita akan kirimkan ke senior leader untuk menjadi pegangannya teman-teman. Jadi intinya memang whistleblowing ini harus menjamin pengadu. Tadi kan sampaikan, dia tidak boleh langsung kena imbas dari pelapor dibalas gitu ya. Cuman memang kita mintakan objektif gitu ya. Karena kalau tadi masuknya udah subjektivitas dan lain sebagainya, jadi nggak kena sasarannya gitu ya. Jadi ini kita harus manfaatkan secara wise, secara bijaksana. Tujuannya tadi untuk memperbaiki Telkom Infra ke depan perusahaan kita, sehingga sarana ini kita harus manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Saya cerita saja, untuk di anak perusahaan yang lain, karena sangat terbukanya WB. Sekarang pengaduan di telepon itu, gangguan telepon, masuk WBS. Kebayang nggak? Ya karena yang masuk kan boleh siapapun. Kita sebagai customer, sebagai mitra, sebagai pegawai, itu boleh mengadu di situ. Nah, teman-teman di Delo itu kan dia memenuhi syarat, identitasnya jelas, masalahnya ada, data pendukungnya ada, ya diterusin. Cuma nanti memang ditindaklanjutnya karena ini masalah operasional, ya tidak disolusi dengan investigasi atau apa, ya biasa aja gitu. Cuman menjadi rugi buat si pelapor kan, karena dia kalau lewat call centernya misalnya 188 atau 7 atau apa, kan bisa lebih cepat. Kalau ini kan diproses oleh Delo berapa lama, gangguan dan sebagainya. Case-nya kayak gitu. Jadi memang ini, tapi intinya adalah dia dibuka secara luas, juga untuk ininya kerahasiaannya seperti tadi disampaikan Kak Diana di webnya ada 3 pilihan ya, full disclosure kita sebagai pengadu atau full tidak disclose sama sekali atau setengah-setengah. Tujuannya sebenarnya itu hanya untuk kontak. Nanti kalau teman-teman coba, waktu kalian teman-teman itu menyampaikan laporan di situ, nanti kita akan bisa monitor laporan kita ditindaklanjutin atau enggak. Tapi dengan ID yang tadi yang diberikan gitu ya. Jadi enggak langsung menuju ke ini identifikasi misalnya Pak Indra yang laporin, enggak seperti itu. Delo punya mekanisme khusus lah. Kita enggak tahu, tapi kalau saya lihat di webnya itu untuk memastikan bahwa pelapor itu tahu perkembangannya. Misalnya ditolak seperti tadi Kak Diana, ini enggak memenuhi syarat gitu ya. Itu juga dia tahu bahwa ini tidak dilanjutin. Sehingga nanti dia akan melaporkan kembali. Case-nya seperti ini gitu. Gitu ya. Nanti kita akan resosialisasi. Terima kasih Pak Indra tadi diingatkan karena memang kami belum membuat nota dinas untuk diseminasi terkait dengan Perdekom ini. Mudah-mudahan tidak waktu yang lama kita bisa sampaikan ke senior leader. Harapan kami sih nanti akan dikascadingkan ke sampai seluruh jajaran. Mungkin itu tambahannya. Makasih Kak Di. Terima kasih Pak Niam. Baik, mungkin satu lagi ya teman-teman yang ingin bertanya, baik dari teman-teman yang hadir secara offline maupun online, dipersilahkan. Jika memang masih ada yang ingin ditanyakan, jadi nanti 3 penanya terbaik akan mendapatkan apresiasi ya teman-teman dari panitia. Oh Mas Andi, oke. Silakan Mas Andi. Andi Mbak Procurement. Iya. Jadi biar saya nggak salah tangkap ya Mbak ya. Ini WBS kita ini yang kita in-house kita punya atau kita juga berafiliasi dengan yang punya Telkom untuk sistem pelaporannya. Oke, baik. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mungkin bisa nggak Mbak kita dibikin kayak panduan ya, maksudnya supaya pelaporan itu menjadi nggak mubazir kan. Jadi artinya yang melapor pun udah tahu nih. Misalkan kita mau melaporkan unit tertentu ya, artinya apa yang bisa dilaporkan dengan unit tertentu itu gitu. Case-case apa yang bisa dilaporin. Jadi yang melaporkan udah tahu sebelum saya melaporkan, ini nggak masuk kriteria. Jadi artinya kan nggak buang-buang waktu, nggak mubazir, nggak memenuhi juga storage-nya si aplikasi itu sendiri kan gitu. Data filtering depan gitu. Terus mungkin yang ketiga ya gitu. Kalau kita lihat kan sebenarnya kan pengungkapan kasus ya kita bilang lah yang namanya gratifikasi atau segala macam itu kan
keberhasilan itu kan karena pengungkapan dari pihak luar ya Mbak ya, pengaduan masyarakat ya. Jadi bisa nggak kita bisa mendapatkan insight dari misalkan Telkom sendiri nih sudah melakukan WBS, sudah banyak sih tingkat partisipasi aktif dari orang Telkom sendiri gitu untuk melaporkan dan seberapa berhasilnya gitu dari pelaporan itu yang menjadi indikasi terhadap tadi gratifikasi itu atau kasus-kasus lain yang dianggap sebagai KKN itulah gitu, seperti itu. Mungkin itu aja sih Mbak Diana. Makasih. Terima kasih Mas Andi pertanyaannya. Jadi memang Mas Andi, tadi kan pertanyaan pertama, apakah, kan tadi ada 2 website ya Mas Andi, satu Telkom Infra, satu Telkom. Apakah yang Telkom Infra itu terafiliasi atau tidak? Jadi memang kalau yang Telkom Infra dengan Telkom itu memang 2 website yang berbeda Mas Andi. Telkom Infra itu kan memang lebih di kitanya dulu ya, baru nanti kalau memang setelah kita filter, atau kita saring, kemudian kita periksa ternyata case-nya berat dan memang layak untuk ditindaklanjuti, maka nanti ujungnya tetap akan dibawa ke Telkom. Nah kalau Telkom itu kan dia memang pakai pihak ketiga ya, pakai Deloitte, tapi mungkin yang mengadukan ke Telkom pasti akan lebih banyak juga, karena kan itu untuk Telkom dan anak perusahaan ya, berarti satu Telkom Group siapapun bisa melapor. Mungkin peluangnya juga mungkin bisa jadi lebih kecil gitu ya. Tapi sebenarnya walaupun website di Telkom Infra sama Telkom itu beda, ujungnya kalau memang kita anggap ini case-nya berat gitu ya, signifikan, pasti kita bawa ke Telkom. Jadi memang kita akan lihat dulu konteksnya, case-nya seperti apa, levelnya. Kalau misalkan levelnya mungkin masih ringan gitu ya, tidak terlalu ya pelanggaran kecil mungkin masih bisa diselesaikan di Telkom Infranya tanpa harus ke Telkom. Jadi kita lihat dulu konteksnya. Kemudian tadi yang kedua mengenai apa Mas, sorry? Oh panduan guidance, oke. Panduan atau guidance itu juga sudah ada Mas, jadi kita kasih instruction atau guidance-nya itu seperti apa kalau mau report. Waktu itu di Mas Adit ya kita pernah bikin juga ya di PD kita, pernah disosialisasikan juga tahun lalu, tapi tahun lalu kan online ya Mas ya sosialisasinya. Nanti mungkin kalau begitu udah di-share Paniam gitu ya PD-nya ke para VP dan para manajer, nanti bisa Mas Andi baca gitu mekanisme pengaduannya seperti apa supaya teman-teman juga nggak capek-capek ya report tapi ternyata ujung-ujungnya pengaduannya nggak dibaca atau jadi ini ya jadi percuma gitu melapor. Kemudian yang ketiga, ada nggak sih survei kayak semacam hasil pengaduan itu kurang lebih seperti apa gitu ya Mas dari Telkom. Kemudian seberapa efektifkah WBS ini, terus berapa banyak kasus yang ditangani ya. Karena memang ini adalah awalnya kan memang dari Telkomnya dulu ya, baru di Telkom Infra. Mungkin dari Pak Niam bisa memberikan masukan gitu ya atau jawaban terkait implementasi WBS dan efektivitasnya itu seperti apa di Telkom. Silakan Pak Niam. Makasih. Pertanyaannya Mas Andi luar biasa ini, langsung 3 di ujung gitu ya, karena mungkin di ujung jadi langsung 3. Tapi yang 2 udah dijawab ya. Alhamdulillah nanti secara bertahap kita akan sosialisasi terus dan teman-teman juga dengan sering ngobrol, sering komunikasi gitu ya. Jadi tadi yang disampaikan Pak Dadang menarik juga, silo-silo antar unit itu perlu kita buka. Ya dengan seperti ini kita diskusi, ini masalah enggak sih? Ini harusnya kita laporin enggak sih gitu. Itu perlu juga. Jadi jangan melulu pada kerjaannya pengadaan terus, jangan ya. Atau operasi biar aja, jangan. Jadi kita memang harus sering ngobrol gitu ya. Jadi nanti biar info-info tengah itu bisa kita buka dan kita tidak tersilo-silo, karena kalau WBS ini tersilo-silo agak repot, persepsi kita melanggar padahal itu tidak, karena kita terlalu nguprek sama kerjaan kita sendiri, nggak tahu udah core prosesnya sudah terbaru loh, sudah sesuai dengan aturan ini gitu. Itu yang pentingnya. Kemudian terkait dengan pertanyaan yang terakhir tadi, seberapa efektifkah ini dilakukan? Kalau kebetulan saya sebelum di Infra kan di Telkom ya, itu WBS ini sangat efektif. Jadi kalau di Telkom sumber dari penugasan itu adalah dari program kerja audit tahunan yang udah diperencanakan, misalnya dia 100 penugasan.
Sumber yang lain adalah instruksi manajemen. Nah, instruksi manajemen ini mostly atau kebanyakan itu dari WBS. WBS itu dari mana? Tadi saya di depan juga udah sampaikan. Bisa dari pegawai, bisa dari mitra, bisa dari pelanggan. Ya tadi kan di Telkom Akses itu pengaduan gangguan telepon aja IndiHome itu lewatnya di situ gitu. Karena saking terbukanya. Nah, masuk lagi ke sini kemarin juga baru di grup senior leader Pak Slamet menyampaikan yang lagi banyak di Telkom sekarang adalah pengaduan adanya surat perjalanan dinas fiktif. Pernah mengalami enggak kita? Disuruh berangkat ke Makassar. Tapi enggak berangkat karena mau bayar vendor. Ada yang pernah ngalamin enggak? Enggak ada ya? Jangan ada. Mudah-mudahan di infra enggak ada. Dan nanti bayarnya juga pakai apa? Anggarannya sedikit SPPD-nya. Beda sama yang di Telkom gitu ya. Sekarang lagi banyak itu. Jadi nanti kalau sampai kejadian di kita sama-sama kawalnya. Laporin saja. Karena contohnya sudah ada tuh di Telkom. Banyak tuh yang laporin, ini surat perjalanan dinas fiktif. Karena ujung-ujungnya Bapak Ibu sekalian, nanti kalau udah didalamin case-nya, itu ternyata ada masalah yang lebih besar. Gitu ya, ada masalah. Awalnya di SPBD fiktif. Oh ternyata tadi pengadaannya nggak proper nih sebenarnya. Wah ada kong kali kong di situ, akhirnya ketahuan nih, ujungnya korupsi. Ya, ujungnya korupsi. Awalnya dari begini nih, karena dia harus menutupi sesuatu. Kan kalau kita lihat kejahatan itu biasanya ditutupi dengan kejahatan yang lain. Udah hafal semua. Ada penonton ini kayaknya. Oke, kira-kira gitu Mas. Tapi kalau untuk angkanya, saya belum punya datanya. Tapi tiap tahun itu pasti nambah. Karena ya gini, kewajiban kita untuk mensosialisasikan, dan ini kan secara sistem ya, sistem mutu kita SMAP juga wajib mensosialisasikan. Kalau belum ada kayak infra ini ya, 2 tahun ini kan tidak ada nih digratifikasi berapa pengaduan. Kita nggak bosen melakukan sosialisasi karena apa? Kita harus yakini bahwa kita sudah cukup memberikan kepada teman-teman, kepada rekan-rekan semua seluruh pegawai, kepada mitra. Tadi disampaikan Mbak Putri bahwa mitra pun diundang. Saya pun diundang oleh Telkom untuk nggak boleh loh gratifikasi kayak gini-gini. Orang keuangan ada nggak orang keuangan? Sama pasti itu juga diundang juga. Orang procurement diundang juga oleh Telkom. Saling mengundang karena mereka sama-sama mengimplementasikan SMAP. Jadi harapannya memang gratifikasi ini menjadi sesuatu hal yang harus kita sama-sama perangi sehingga whistleblowing system ini nanti akan efektif. Kita bisa bacalah di luar negeri berapa case bisa terbongkar karena ini. Kita juga berharap kalaupun kita ada case di Telkom Infra itu mudah-mudahan kita berkontribusi di sana. Tapi harapan saya sih tidak ada karena saya sangat bersyukur bergabung dengan Telkom Infra sedang berbenah, governance mulai diperbaikin. Tadi Mbak Diana cerita 2019 restatement itu kan suatu pelajaran yang luar biasa. Case-case yang investigasi jalan juga sudah banyak, mudah-mudahan teman-teman bisa berkaca di situ. Tidak mau mengulangi hal yang sudah dilakukan tidak baik di awal-awal. Karena kalau itu terjadi lagi, masuk kita mau rugi 2 kali gitu kan ya. Makin jauh nanti dapat insentifnya. Nggak dapat kita kalau ini. Tapi kalau kita benar kelola perusahaan ini dengan baik, tujuan perusahaan bisa tercapai dan tentunya ya kembali kepada kita. Mungkin itu Kak Di. Monggo silakan. Kalau masih ada pertanyaan lagi, boleh? Sebelum diakhiri, silakan. Nanya Bu Mbak Diana. Oke, ada di online juga ya? Oh online, oke. Halo. Silakan. Ya, Mas Bu Eka. Diana. Oh, oke. Iya. Iya. Izin nanya Bu Diana. Jelas ya suaranya ya? Jelas Mas. Jadi tadi sih nyambung pertanyaan dari Pak Indra Pinem sih terkait perlindungan saksi pelapor gitu kan. Misalkan
Misalnya ya, saya tahu tuh misalnya ada kasus yang benar itu adalah pelanggaran dan merugikan untuk perusahaan ya. Tapi karena misalnya saya adalah pribadi yang takut untuk lebih menghindari perselisihan gitu, apalagi sampai ke jalur hukum kan, ya dari cemas atau takut. Tadinya niat baik untuk untuk supaya perusahaan itu tidak rugi, tapi jadi batu sandungan buat diri sendiri karena kesalahan karena keinginan tadi itu. Jadi yang mau saya tanya, seberapa efektif sih perlindungan pelapor dari intimidasi supaya terhindar dari balas dendam itu? Jadi kayak ada rasa aman buat pelapornya. Terus kayak misalnya kayak yang tadi saya kan takut tuh, kayak ada nggak dukungan psikologis atau kayak konseling gitu supaya harusnya lo lapor, gak perlu takut kayak gitu sih kurang lebih kayak gitu, Bu Baik. Diana. Ya, terima kasih Mas Sepra. Jadi Mas Sepra terkait perlindungan ya, seberapa aman gitu ya kalau misalkan kita mau melaporkan sesuatu. Nah, Mas Sepra dan teman-teman, kalau misalkan kita kan kadang takut ya, kalau nanti saya melaporkan, saya dipecat lagi atau misalkan malah ada pihak lain gitu ya yang mengintimidasi atau melakukan hal tidak baik gitu ke kita. Nah, tapi sebenarnya kalau misalkan dari Mas Sepra masih ragu atau takut gitu ya, silahkan konsultasi dulu ke tim internal audit sama tim legal untuk melihat permasalahannya itu seperti apa. Dan kemudian kalau memang tidak berani melaporkan, pasti nanti akan dibantu, akan kita carikan jalan tengahnya supaya gimana caranya masalah ini tetap diselesaikan, kita usut. Jadi jangan sampai hanya karena takut lantas jadi nggak mau lapor gitu karena kasihan nanti orang-orang yang selama ini merugikan kita, yang selama ini bertindak melanggar gitu ya, masih ada terus di Telkom Infra. Padahal sebenarnya yang seperti itu mungkin udah harus kita buang gitu ya Bapak Ibu teman-teman. Nah kalau terus misalkan Mas Sepra memutuskan untuk lapor gitu ya pada akhirnya. Mas Sepra juga tidak perlu khawatir ya karena yang disampaikan Pak Niam tadi gitu ya bahwa di PD whistleblowing system kita itu mengatur perlindungan terhadap saksi atau pelapor. Jadi memang seaman itu. Dan kita ini kan Telkom Infra sudah berbenah ya teman-teman. Secara pencatatan keuangannya juga sudah kita perbaiki. Peraturan segala macam sudah terakomodir di beberapa kebijakan atau PD. Sudah banyak perbaikan yang kita lakukan dalam 5 tahun terakhir lah dibandingkan dengan dulu. Jadi hal-hal yang mungkin ditakutkan ya seperti periode-periode terdahulu itu sebenarnya sudah tidak perlu dikhawatirkan lagi Mas Sepra karena kan di periode sekarang Telkom Infra tuh semangatnya semangat untuk perbaikan lah, untuk berbenah diri. Jadi mungkin seperti itu Mas Sepra. Dan di Telkom Infra juga ada komite disiplin Mas. Jadi walaupun Mas misalkan melaporkan, Mas tetap bisa melakukan konseling ke komite disiplin. Dan dari audit sama legal juga sangat terbuka lah. Jadi tidak akan membiarkan sampai yang terzolimi justru yang melaporkannya. Karena yang menzoliminya itulah justru yang harus kita tindak gitu ya Bapak Ibu dan teman-teman. Mungkin itu Mas Sepra. Sedikit menambahkan. Ya silahkan Pak Niam. Nah, satu lagi selain kepada kami di IA, itu ada satu lagi teman unit kita di risk management ya, Mas Billy, itu juga siap diajak konsul karena biasanya terkait dengan risiko yang kita hadapin itu harus kita mitigasi dari awal. Dan ini juga PR kita bersama, saya kalau ngobrol dengan Mas Didik, PR kita bersama, risiko itu memang harus diidentifikasi, harus dikelola oleh owner proses. Artinya yang di layer 1 itu harus paham bahwa ini ada risikonya. Nah selama ini mungkin kita nggak terlalu aware karena komposit dari whistleblower ini kan kita jadi sadar nih, apa sih yang sedang kita alamin ini dalam proses operasional kita gitu. Jadi hal-hal resiko yang ini bermasalah nih. Nah karena ini kita tahu ini bermasalah, kita harus eskalasi kan, salah satunya dibuka whistleblower. Kalau kita tadi ragu, kita takut dan lain sebagainya, kita bisa kepada atasan. Kalau yang melakukan atasannya kan nggak mungkin kita konsen ke atasan, berarti kita geser ke kanan. Kanannya adalah bisa ke tadi komite disiplin, ke IA ataupun ke RIS. Yang paling dekat dengan teman-teman di operasional itu di RIS. Gitu.
Tuh, makanya Om Billy sampai pasang salon plus nggak selesai-selesai di sini tuh karena terlalu banyak mikirin kita gitu. Oh, kebiasaan megang tangan. Oke, itu Mas Yopra ya. Jadi Siap. apa namanya, feel free saja gitu ya kalau memang itu penting. Yang harus kita pikirkan tadi sampaikan Kak Diana, nasibnya perusahaan harus kita pikirkan secara bersama-sama. Kita jangan terlalu mikirin mitranya seperti apa, karena yang paling utama adalah perusahaan kita, Telkom Infra ini harus tetap ada, harus bisa mencapai tujuannya, tentunya dengan cara yang baik gitu ya. Oke, makasih. Baik, terima kasih Pak Diam. Terakhir mungkin dari Pak Hendra ya. Ini kembali lagi ke gratifikasi ya. Tadi kan saya nanya ya, sensitivitas pengecekan gratifikasi. Jadi kan oke, yang pertanyaan saya kan kuantifikasi, oh ya 200.000 misalnya maksimal per orang. Nah bagaimana kalau tadi misalnya saya lah ya, contoh kasus orang yang kepingin kerjaan saya mau menego lah ya customernya, namun sesuatu gratifikasi belum terjadi. Nanti terjadi ketika pekerjaan sudah selesai. Jadi hanya baru berupa ya suatu komitmen, nanti kalau udah selesai, kalau kita sudah bayar, mungkin nanti kita akan kasih gitu. Nah itu kan belum terjadi Mbak, tapi sudah ada inisiasi di situ. Nah seperti apa langkah-langkah yang teman-teman IA coba identifikasi untuk kayak seperti itu. Nah kan kalau misalnya di luar misalnya ya, di luar itu misalnya ada melakukan pelaporan kekayaan misalnya dalam periode tertentu. Nah, ya, tapi kalau di kita seperti apa mekanismenya? Karena seringkali namanya orang mau berbuat jahat itu pasti akalnya banyak, Mbak. Lebih pintar penjahat daripada ya atau sebaliknya penjahat juga bisa jadi polisi gitu. Baik, terima kasih Pak Hendra. Jadi ini baru inisiasi ya Pak. Ibaratnya kalau nanti Selesai. kalau nanti customernya bayar, habis itu kita ngasih sesuatu ke customer Iya. gitu. Oh, inisiasi ya. Kalau inisiasi sulit ya untuk teridentifikasinya karena kan itu baru niat ya berarti ya Pak. Namun ketika dia dapat kan itu akan terjadi ya. Betul. Namun nanti itu baru akan dibayarkan nanti gitu ya. Jadi itu tantangannya itu yang memang yang susah ya. Oke, Pak Dia mungkin Ya, silakan. ini kalau sama mastermind memang repot kita. Pertanyaannya susah gitu ya. Tapi nggak apa-apa, saya jadi tertarik untuk menjelaskan gini. Jadi terhadap sesuatu kejadian, itu pasti ada 3 golongan kategori. Yang pertama adalah pelaku utama, mastermind, inisiator. Nah, biasanya inisiator itu yang kayak gitu, suka memberi janji-janji itu. Dan ini yang paling berat biasanya ya. Jadi dia ngatur segalanya sehingga semua terjadi. Tadi kan udah nih skenarioin lewat pihak ketiga, pihak keempat, pihak kelima. Kita dengar sama-sama kan waktu di depan. Memang kayaknya mastermind beliau nih. Bang Billy perlu dicurigain ya. Patut dicurigain. Satu, itu jadi dia masuk ke peran utama. Dan ini biasanya kalau nanti misalnya, tadi kan kalau waktu awal memang nggak kedeteksi karena ya belum kejadian namanya masih rencana. Tapi biasanya kalau udah masuk kan kita bilang whistleblower ini biasanya di awal nanti akan mengungkap kalau itu benar-benar terjadi akan diinvestigasi berarti sudah kejadian. Akan ketahuan semuanya tadi lewat pihak kedua, pihak ketiga, dia menjanjikan apa, semuanya akan ngomong gitu ya. Semuanya akan ngomong. Kemudian golongan yang kedua adalah turut serta. Turut serta. Turut serta itu apa? Dia aktif. Jadi misalnya direkturnya Bank Binem. Kemudian dia punya VP atau punya SM atau siapa gitu ya. Dia karena ini satu tim gitu kan. Dia menggerakkan juga nih bawahannya. Lu BAST-nya tolong dong tanda tanganin. Keuangan tolong dibayarin ininya karena sudah sesuai nih BAST-nya. Dia mengkondisikan dan aktif. Nah itu dia turut serta. Golongan yang kedua. Turut serta. Golongan yang ketiga itu dilewati proses. Misalnya apa? Dia sudah, karena dia kalau pengadaan pasti lewat procurement kan? Betul nggak? Dia dilewatin proses. Tapi dia sudah bilang nih, Pak ini nggak sesuai. Saya belum punya HJM. Saya nggak punya HPS. Saya tidak bisa nego karena sudah ditentukan harganya FPPL dan sebagainya gitu. Tapi kan harus dilewatin gitu. Kalau dia nggak kuasa menolak gitu ya,
nggak kuasa menolak. Padahal kan sebenarnya bisa ya menolak. Saya nggak tanda tangan Pak, gitu ya. Dah, jadi nanti itu kan jalan terus tuh. Dia dilewatin proses. Atau di teman-teman keuangan. Teman-teman keuangan yang juru bayar, Mbak Nita atau siapa gitu ya. Kan otomatis dia harus bayar kan karena dipenuhin semua ini kriterianya. Itu juga dia menjadi yang dilewatin proses. Nah, yang kayak gini ini nanti di waktu kita dilakukan satu rekonstruksi kasus hasil investigasi, perannya apa? Apakah masuk yang tadi peran utama atau mastermind, atau dia menjadi turut serta, artinya dia sifatnya aktif, atau dia dilewatin proses. Tentunya ini akan mempunyai konsekuensi terhadap pelanggarannya. Berat, ringan, sedang, tergantung dari nanti dia signifikan terhadap semua proses yang dilewati. Jadi gitu Mas Pinem, jadi agak sulit memang kalau di awal, tapi begitu ini sudah kejadian, karena itu akan terbukti setelah janji-janji itu kan akan keluar gitu ya, setelah diterbukti. Jadi biasanya pelaku itu pasti nanti adalah pelaku utama. Dan kejadiannya memang kebanyakan begitu, jadi pengalaman banget sepertinya. Iya, sama. Teman-teman kalau sudah masuk di investigasi, kalau dia sudah memenuhi syarat harus melaporkan kekayaan, itu kita akan buka di LHKPN. Tapi kalau dia belum punya kewajiban di sana, pasti kita akan lihat kehidupan pribadinya seperti apa. Orang investigasi pasti akan begitu. Levelnya dia staff, sudah bisa beli apartemen 3, mobilnya listrik, bapaknya tidak bukan mantan pejabat gitu ya. Jadi harta itu memang hasilnya dari dia kan perlu kita curigain. Sampai ke sana memang. Jadi nanti tuh kayaknya sudah melebar sampai ke bagaimana tindakan itu dilakukan. Tapi kalau kembali kepada BBS-nya, yaitu tadi informasi awal. Nggak apa-apa, kalau misalnya ada informasi dijanjikan A, B, C, D, sampaikan aja itu, karena yang tahu itu. Gitu ya. Oke, waktunya sudah lumayan nih. Makasih Terima teman-teman. kasih Pak Nia, Pak Hendra. Baik, teman-teman mungkin sesi sosialisasi WBS kita hari ini kita cukupkan ya karena memang sudah hampir jam 12 juga gitu ya teman-teman. Tentunya kami mengucapkan terima kasih banyak ya atas kehadiran teman-teman dan antusiasme teman-teman untuk bertanya, untuk sharing tentang pelanggaran yang terjadi di daily activities kita. Nah, mungkin itu saja ya teman-teman dari pertanyaan tadi. Kami akan memilih 3 pertanyaan terbaik yang nantinya memang akan mendapatkan apresiasi dari panitia dan nanti akan dihubungi gitu ya oleh panitia. Dan untuk teman-teman jangan khawatir kalau bagi yang lapar sudah disediakan makan siang juga, nanti bisa diambil gitu ya sebelum beranjak pergi. Saya mewakili unit internal audit bersama Pak Nia, Mas Rizky dan teman-teman PMO juga gitu ya, mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya hari ini. Sebelum saya kembalikan ke MC, mungkin dari saya izin tutup ya teman-teman. Terima kasih, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bu Diana ini yang pemenang pertanyaan terbaik bisa dipilih sekarang mungkin Bu ya. Pertanyaan terbaik ya, oke. Ya. Baik, untuk pertanyaan terbaik Pak Niam, punten. Pak Niam, untuk 3 pertanyaan terbaik, mungkin dari Pak Niam langsung ya. Bisa Memutuskan. langsung dipilih Pak. Tadi pertama Pak Harsak ya. Oh ya, Pak Harsak. Pertama Pak Harsak. Kemudian yang kedua tadi Pak Hendra ya. Pak Hendra ya. Ketiga Mas Andi, yang keempat Mas Sepra. Silakan dipilih Pak Niam. Pilih 3 ya. Pilih 3. Betul Pak, 3. Yang nanya 4. Ya, iya Pak. Atau mau 4-4-nya aja Pak. Ya 4-4-nya aja. Oke, baik. Ya 4-4-nya. Nanti untuk hari ini. 4-4-nya ya, keempat penanya tadi nanti akan mendapatkan apresiasi dari unit IA. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Zaki. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk tim internal audit, Pak Naim, Pak Rizky, dan Bu Diana. Maaf Pak Niam,
Maaf Pak, aduh. Kebalik-balik. Nah, siap. Terima kasih Pak Niam, diulang lagi. Ya, oke. Ya. Oke, terima kasih untuk materinya. Semoga bisa diimplementasikan dengan baik dan bisa terlaksana dengan baik juga, sehingga nanti ke depannya Telkom Infra ini bisa lebih berjaya lah dengan melakukan. Ya, dan oke, terima kasih karena oke. Untuk sebelum ditutup ini ada foto bersama untuk rekan-rekan yang online ya. Bisa diaktifkan dulu mungkin kameranya. Rekan-rekan, mohon dibantu open kameranya ya. Oke, untuk ada 2 slide. Untuk slide pertama 1, 2, 3. Lanjut ke slide kedua. Untuk slide kedua 1, 2, 3. Oke, terima kasih Pak Adim. Sekali lagi terima kasih untuk tim internal audit, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah hadir. Mohon maaf jika ada kesalahan kata saat rangkaian berjalan. Dari saya selaku MC pada pagi hari ini ingin menutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Sambil makan bisa dengar lihat video gratifikasi ya. Ini karya teman-teman kita waktu lagi jadi bagaimana makanya di masa biar nggak boleh di sini. Makanya harus duluan. Ini kan? Ya. Untuk rapatnya enggak. Enggak, karena memang pas di situ memang TV itu enggak ada sumber output. Terima kasih. Kamu saja nanti kirim hasilnya. Ada teknologi baru. Tes. Halo. Mas, aku tadi bilang sama dia, itu gratifikasi yang terakhir tadi, itu gratifikasi syariah.